Selamat sore pemirsa, kembali lagi dengan saya Khofifah Nur Hasanah pada program Bincang Sore yang kali ini akan mewawancarai Mbak Rahma Isna Nugraheni sebagai pendonor darah sukarela sebanyak 24 kantong pada waktu 7 tahun kurang lebihnya. Langsung saja kita tanyakan kepada Mbak Rahma. Selamat sore Mbak Rahma. Selamat sore Mbak Khofifah. Terima kasih ya sudah mau berkunjung ke rumah saya. Iya, sama-sama Mbak Rahma. Langsung saja kita tanyakan tentang donor darah ya Mbak. Apakah sih sebenarnya donor darah itu? Donor darah itu sebenarnya dilakukan secara sukarela ya. Donor darah sukarela itu adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh PMI itu dengan meminta darah secara sukarela dari masyarakat umum untuk kemudian diberikan kepada PMI untuk diproses dan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Contohnya seperti orang yang kecelakaan di jalan dan membutuhkan transfusi darah, terus kepada penderita thalassemia dan lain-lain ya, masyarakat yang membutuhkan bantuan darah, transfusi darah secara medis kayak gitu. Baik. Lalu yang kedua, siapakah yang bisa mendonorkan darahnya Mbak? Oh ya, yang bisa mendonorkan darahnya itu adalah seluruh masyarakat yang syaratnya itu memiliki badan yang sehat dan juga rohani yang sehat ya, sehat jasmani dan rohani seperti itu ya. Kemudian berusia rentang dari 17 tahun sampai 65 tahun. Jadi kalau belum 17 tahun belum boleh melakukan donor darah. Kemudian untuk berikutnya berat badannya minimal 45 kilo. Kalau kurang dari itu juga belum boleh. Kemudian tekanan darahnya itu harus stabil ya. Sekitar sistolnya itu 100 sampai 170, sedangkan diastolnya itu 70 sampai 100. Jadi kalau donor darah ketika tekanan darahnya nggak stabil itu nggak boleh juga, karena harus stabil, nanti dicek dari PMI-nya. Kemudian yang berikutnya yaitu interval donornya 3 bulan atau 12 minggu setelah donor sebelumnya. Jadi semisal hari ini kita donor, kemudian kita bisa donor lagi itu 3 bulan setelah hari ini gitu Mbak. Terus kemudian kadar hemoglobinnya di dalam tubuh juga harus dari 12,5 gram persen sampai 17,0 gram persen. Jadi kalau kurang dari itu juga nggak boleh donor darah ya. Itu nanti akan dilakukan tes oleh petugas PMI-nya sebelum kita donor darah. Begitu. Sangat jelas ya pemirsa penjelasan dari Mbak Rama ini. Lalu yang terakhir Mbak, apa sajakah sih sebenarnya manfaat dari donor darah itu sendiri? Oh, manfaat dari donor darah itu banyak banget ya. Pertama untuk diri kita sendiri nih, kita bisa menurunkan resiko penyakit seperti jantung dan kanker serta penyakit pembuluh darah lainnya. Hal ini karena zat besi yang kita produksi secara berlebihan akan bisa tersalurkan melalui darah yang diberikan kepada PMI tersebut. Itu bisa mengurangi resiko penyakit jantung, pembuluh darah, dan kanker. Kemudian bisa menurunkan berat badan. Kemudian bisa mendeteksi penyakit serius. Contohnya adalah hepatitis, kemudian HIV, AIDS, dan lain-lain. Karena ketika donor darah kita diambil, kemudian dari PMI-nya itu akan dilakukan pengecekan terhadap darah kita. Apakah darah kita itu memang darah yang baik yang bisa diberikan kepada orang lain, atau memang darah yang mengandung penyakit-penyakit yang kita bawa dari tubuh kita. Jadi seandainya kita memiliki penyakit yang serius, nanti kita akan dikontak oleh PMI, akan diberitahukan bahwa kita memiliki penyakit-penyakit tersebut yang nantinya akan bisa kita tindak lanjuti secara mandiri untuk diperiksakan kepada tenaga medis. Kemudian ketika kita membantu orang, itu kan kita happy ya pastinya. Kita merasa kita bermanfaat pada orang lain, itu mesti membuat rasa psikologis kita dan
rasa happy kita tuh makin bertambah. Jadi menurut saya ketika kita donor itu juga bisa memberikan euforia happy dan juga memberikan umur yang panjang. Kemudian kalau dari PMI-nya ada feedback banyak juga ya. Setiap kita donor itu kita akan diberikan snack seperti wafer, susu, minuman dan lain-lain. Tapi ada juga seperti barang-barang yang bisa kita gunakan setiap harinya. Contohnya ketika kita donor di hari-hari tertentu, kita akan mendapatkan souvenir. Seperti contohnya ini adalah tumbler yang saya dapat dari PMI. Kemudian ada folded bag atau tas lipat yang bisa buat belanja nih sama ibu-ibu. Kemudian ada tas lemang juga yang diberikan kepada saya ketika saya donor di hari ulang tahun PMI, hari kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Dan juga nih, saya kan ini baru 24 kantong. Jadi saya baru dapat satu penghargaan, yaitu penghargaan donor darah yang ke-10. Itu saya dapat piagam, dapat souvenir, dan juga dapat pin juga ya. Nanti ketika kita donor yang ke-100, kita bisa langsung diberikan penghargaannya oleh presiden ya Mbak. Itu nanti dan kita akan mendapatkan penghargaan Satya Lancana Kebaktian Sosial, seperti itu. Jadi semoga aja kita diberikan umur panjang agar bisa bermanfaat ya bagi orang lain dengan cara memberikan donor darah sukarelanya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya juga, seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Rahma yang sudah memberikan wawasan tentang donor darah kepada kita dan pemirsa di rumah. Semoga kita dapat memetik ilmu dan melakukan kegiatan donor darah seperti Mbak Rahma ini. Amin. Semoga menginspirasi semuanya ya. Terima kasih. Saya Khofifah Nur Hasanah pada program kali ini untuk undur diri.